Jagat hukum Indonesia diselimuti duka atas berpulangnya pengacara Alvin Lim pada hari Minggu siang tanggal 5 Januari 2024 di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Mendapat kepastian akan kabar duka tersebut, Pratiwi Novianti dan Yolo Ine kemarin terlihat menyambangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Yang mengejutkan, tak hanya menyampaikan rasa duka kepada keluarga almarhum Alvin Lim, Novi dan Yolo Ine juga mengaku sudah saling memaafkan dengan keluarga. Bahkan telah menyampaikan permohonan maaf di hadapan jenazah Alvin Lim atas kisruh yang terjadi selama ini. Tak hanya Novi dan Yolo Ine, tampak pula sejumlah sahabat dan juga rekan-rekan pengacara lainnya yang melayat ke rumah duka seperti Farah Tabas, Herwanto, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, pengusaha John LBF, dan juga Rasman Arif Nasution. Lantas, seperti apa doa dan ucapan belasungkawa mereka terhadap Alvin Lim? Seperti apa permintaan maaf keluarga Alvin Lim kepada Novi dan Yolo Ine? Dan seperti apa pula tanggapan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka meninggalnya pengacara Alvin Lim rupanya mengagetkan banyak pihak, baik kawan maupun yang selama ini sempat terlibat perselisihan hukum dengannya. Di antaranya adalah Pratiwi Novianti dan Yolo Ine, dua sosok yang sebelumnya dipolisikan oleh Alvin Lim. Namun, beberapa hari lalu, laporan polisinya pun telah dicabut kembali oleh Alvin sebagai kado tahun baru bagi keduanya. Karena itu pula, kepergian Alvin Lim meninggalkan jejak duka bagi Novi dan Yolo Ine. Dan kemarin, keduanya pun tampak melayat ke rumah duka. Novi pun menyebutkan bahwa ia sudah saling memaafkan dengan keluarga Alvin Lim. Bahkan Novi mengaku telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada keluarga Alvin Lim. Bahkan Novi pun juga menghimbau kepada netizen agar berhenti untuk membuli Alvin Lim. Novi bahkan meminta netizen untuk mengirimkan doa demi keselamatan jiwa Alvin Lim. Novi pun mengaku keluarga telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Novi atas kisruh yang terjadi belakangan ini dengan Alvin Lim. Novi mengaku jika dirinya sudah memaafkan Alvin Lim. Jadi belum ada ruangan. Lagi nunggu dulu. Tapi kalau di pojok. Ngecek dulu teh. Sana dulu. Sana dulu aja kali. Berduka yang jelas ya, sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Alvin Lim. Semoga diterimanya sisinya. Jadi tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen katanya Pak Alvin Lim meninggal. Jadi kayak pikir ini benar, ini benar apa enggak. Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Tadi ada penyampaian dari adiknya meminta maaf secara langsung terhadap saya tentang kondisi Pak Alvin ini, kenapa beliau seperti ini, yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen. Tapi dia ini bukan tipe orang yang sering menjudgment orang lain. Karena mungkin sakit yang diderita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sang adik minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan ya damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan
netizen yang membuli beliau stop untuk membuli ya. Ya, ini Stop kondisi untuk- berduka. Ya, stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Kepergian Alvin Lim selamanya juga mendapat atensi dari Yolo Ine yang notabene juga sempat dipolisikan oleh Alvin. Mengaku kaget mendengar kabar tersebut hingga harus mengkonfirmasinya kepada Novi dan Denny Sumargo. Yolo Ine yang kemudian mendapat kepastian atas meninggalnya Alvin Lim mengajak Novi untuk bersama-sama melayat ke rumah duka. Di rumah duka, Yolo Ine juga bertemu keluarga Alvin Lim sekaligus menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya sang advokat. Yolo mengaku sudah saling memaafkan dengan keluarga Alvin Lim. Bahkan secara langsung ia pun sudah meminta maaf di hadapan jenazah Alvin Lim atas kisruh yang terjadi selama ini. Yolo Ine juga menyebutkan kondisi jenazah Alvin Lim yang tampak baik, bersih dan juga tersenyum. Yolo pun juga menceritakan kronologi singkat seperti apa Alvin Lim sampai mengembuskan nafas terakhirnya berdasarkan cerita dari keluarga almarhum. Ya, kaget juga ya, saya sempat confirm ke Tenovi sama Densu, ternyata beritanya benar. Ya udah, akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, untuk menyampaikan rasa duka cita kami, walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya, kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Ya intinya kami ikut berduka cita, kalau kami ada salah kami mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, itu aja sih. Tadi ketemu keluarga atau seperti Ketemu. apa? Kami saling maaf-maafan. Mereka minta maaf, kami juga minta maaf. Istrinya baik, anaknya baik, cuma yang namanya masih berduka, belum bisa banyak bicara. Ya keluarganya juga diwakilkan sama adiknya meminta maaf kepada Tenovi langsung. Kami udah lihat, kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Kondisinya segar, tersenyum, bagus, bersih. Jadi katanya harusnya hari ini ke Surabaya ya, harusnya hari ini ke Surabaya. Terus pas mau dibangunin udah lemes kondisinya. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Gitu. Masalah detailnya kayaknya lebih ke keluarganya ya. Kita cuma tahu kronologi meninggalnya aja. Intinya kami dan Novi, saya dan yang lainnya sudah memaafkan Ko Alvin. Tak hanya Novi dan Yolo Ine saja, meninggalnya Alvin Lim juga menghadirkan duka mendalam bagi rekan-rekannya. Seperti halnya Farhat Abbas yang selama ini satu tim membela Agus Salim. Farhat Abbas yang kemarin melayat ke rumah duka menyampaikan rasa dukanya yang begitu mendalam kepada keluarga atas meninggalnya Alvin Lim. Farhat pun mengaku malam sebelum Alvin Lim menghembuskan nafas terakhir, Alvin Lim pun masih sempat berkomunikasi dengannya melalui pesan singkat. Inilah pembahasan terakhir Alvin Lim dengan Farhat Abbas. Turut berduka cita berpulangnya pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim pada tanggal 5 Januari 2025. Jam 10 tadi malam kami masih berkomunikasi, masih WA, dia menyampaikan podcast rencana uang 1,3 miliar akan diserahkan ke sana. Kemudian diskusi, dia minta saya untuk melaporkan tindak pidana penggelapan kalau itu terjadi. Siangnya saya dapat kabar berita duka. Sebagai tuan rumah, sebagai kawan seperjuangan, saya menyambut dan berterima kasih kehadiran Bang John LBF. Beliau juga pejuang kaum lemah, dan hadir juga dari pengacara donatur yang hadir di sini. Saya kaget sekali gitu. Teman-teman nanya semua, kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya gitu. Dan dia adalah bensin saya, semangat saya gitu, napas daripada perjuangan kaum lemah. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget.
Ada Bang John LBF juga, orangnya bantu kami juga dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim. Dan teman-teman juga pihak pengacara donatur. Jadi saya kehilangan, saya mau ketemu keluarganya karena mereka LQ adalah bagian daripada keluarga Farhad Abbas dan Pembela Kaum Ulama. Meninggalnya Alvin Lim selain membuat kaget pengusaha John LBF, juga menghadirkan rasa duka mendalam baginya. Karena itu, sebagai bentuk bela sungkawa atas meninggalnya Alvin Lim, John LBF pun kemarin bergegas untuk mendatangi rumah duka dan mendoakan jiwa Alvin dan memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkannya. John LBF mengaku bahwa baru-baru ini ia pun sempat diajak oleh Alvin Lim untuk makan siang bersama Herwanto, yang notabene telah dilaporkannya ke polisi. Kemudian telah dicabut laporan polisinya bersama laporan polisi atas Novi. Namun, karena belakangan ini aktivitas Alvin Lim yang begitu banyak, rencana tersebut pun belum sempat terrealisasi. Dan inilah doa tulus yang diungkapkan oleh John LBF saat kemarin berada di rumah duka. Jam 2 tadi ya, kurang lebih saya menerima kabar duka ini dari Bapak Pengacara Herwanto SH. Beliau menghubungi saya mengabarkan berita yang saya cukup kaget ya. Belum lama ini juga komunikasi sama saya, Pak Alvin Lim mengajak saya untuk, saya sudah bagikan juga chatnya di Instagram saya, menghubungi saya untuk pengen ketemu sama Pak Herwanto, makan siang bareng biar hawanya sejuk. Beberapa saat ini memang saya lihat aktivitas Pak Alvin Lim lebih banyak. Bagaimana kan kemarin juga mencabut laporan terhadap saudari Novi Pratiwi, ya kan, dengan Pak Herwanto juga. Ya, jujur sebagai orang yang mengenal Pak Alvin Lim, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farhad Abbas. Beliau adalah pejuang, beliau adalah sosok yang berani, ya, dan pastinya saya buru-buru tadi langsung ke sini menghubungin Pak Jainuddin SH dan Pak Herwanto juga. Kami hadir ke rumah duka Grand Heaven Puluwit ini dulu-duluan, cepet-cepetan sebagai bentuk rasa bela sungkawa yang mendalam dari kami para sahabat atas berpulangnya Bapak Pengacara Alvin Lim. Saya pastinya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Insya Allah saya berdoa, saya kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kemudian pastinya saya berdoa untuk adik Kate dan istri ya bisa mendapatkan ketabahan, keikhlasan menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, ini adalah bentuk ya kita sebagai manusia, kita semua menunggu giliran. Makanya saya berharap selalu kepada semuanya teruslah menorehkan hal-hal baik, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita pulang nanti. Insya Allah kalau kita selama hidup memberikan atau berbuat hal-hal yang positif, yang baik, yang Pak Farhad tadi sampaikan juga hal yang positif, membela kaum lemah, insya Allah itu akan menjadi ladang ibadah yang baik di dunia ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang sementara ini kita tinggal. Ya, ada waktunya nanti kita semua lagi nunggu giliran juga, ya. Suatu saat nanti juga kita akan menyusul, ya, Bapak Alvin Lim, ya, dan berkumpul semua di surganya Allah, ya. Saya berharap untuk semua masyarakat Indonesia khususnya, mohon dimaafkan apabila ada tutur kata atau mungkin perbuatan dari almarhum Bapak Alvin Lim. Saya mewakili pihak keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia, pihak-pihak, instansi-instansi, lembaga-lembaga maupun perorangan yang mungkin ada rasa sakit hati atau mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman masyarakat Indonesia. Mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya untuk almarhum Bapak Alvin Lim, dan kita sama-sama mendoakan insya Allah Bapak Alvin Lim meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal.
Mengejutkan, kepergian Alvin Lim meninggalkan duka mendalam bagi Pratiwi Novianti dan Yolo Ina, serta sejumlah rekan. Lantas, seperti apa pula sosok Alvin Lim di mata para penegak hukum seperti Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang dan juga Rasman Arif Nasution? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kepergian Alvin Lim meninggalkan duka tidak hanya bagi keluarga saja, tapi juga bagi banyak pihak, termasuk teman-teman advokat. Seperti diantaranya Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Menurutnya, Alvin Lim merupakan sosok pejuang yang keras dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran, sekaligus terdepan dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia. Alvin Lim juga sangat getol dalam membela kaum lemah yang membutuhkan bantuan hukum, di mana ia pun rela tidak dibayar hanya demi nilai-nilai kemanusiaan. Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang notabene adalah kuasa hukum Pratiwi Novianti pun juga mengungkapkan bahwa 2 hari sebelum meninggal dunia, Alvin Lim pun sempat video call dengannya dan menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan yang sudah ia lakukan selama ini terhadap Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang sebagai rekan advokat. Dan baginya, hal itu pun mungkin sebuah sinyal akan kepergian Alvin Lim untuk selamanya. Kami atas nama pengacara mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya saudara kami yang tercinta Alvin Lim tadi siang jam 12 siang. Kita sama-sama mendoakan semoga kiranya saudara kami ini dan saudara kita betul-betul dapat diterima di sisi Allah yang Maha Besar. Dan sama-sama kita doakan bahwa rencana hari Jumat akan berangkat menuju ke Surabaya. Kira-kira itu mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga kuat dan tabah, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Kalau kita perhatikan rekam jejak beliau ini, sebenarnya beliau ini seorang pejuang sebenarnya. Dia selalu menyuarakan keadilan-keadilan walaupun sifatnya keras gitu ya. Walaupun sifatnya keras, kadang-kadang offside ya. Tapi tujuannya kadang-kadang adalah untuk menyatukan hati dan pendapat tentang bagaimana sistematika hukum, barikada hukum itu bisa berjalan dengan baik. Dan khususnya untuk membela orang-orang yang lemah. Ya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita, kepada lawyers ini. Kadang-kadang kita ini tanpa dibayar loh ya. Hanya nilai-nilai kemanusiaan yang kita lakukan, kira-kira gitu ya. Jadi Alvin Lim ini sebenarnya salah satu sosok yang betul-betul bersama kami dan kami merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Nah, ini saya secara pribadi ya. 2 hari yang lalu saya dengan RJ Law ya, itu video call langsung dengan Alvin Lim. Jadi pas berhadapan muka, datang Bang, saya minta maaf Bang selama ini kalau seandainya saya ada salah sama Abang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jawaban saya singkat, tindakku nggak usah dipikirin itu, sudah lama saya maafkan. Yang penting kesehatanmu jaga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, Tuhan akan selalu menyertaimu. Itulah terakhir malam jam 19 malam. Ya betul. Rupanya saat ini rupanya kepergiannya mungkin ada tanda-tanda yang kita tidak tahu gitu loh. Tak hanya Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, sebagai sahabat, Rasman Arif Nasution juga menyampaikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Alvin Lim. Rasman mengaku sangat terkesan dengan keberanian dan juga konsistensi Alvin Lim dalam membela kaum lemah dan upaya menegakkan hukum di Indonesia. Rasman pun juga mengungkapkan bahwa sebelum kepergiannya, ia bersama Alvin Lim sudah merencanakan sederet agenda perdamaian dengan berbagai pihak termasuk dengan Pratiwi Novianti, Herwanto, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, di mana sudah diatur dengan baik dalam waktu dekat ini. Namun, sebelum sederet agenda perdamaian tersebut dilaksanakan, Alvin Lim pun menghembuskan nafas terakhirnya kemarin. Tadi, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu Fiorucci, istrinya, bertemu juga dengan putrinya, satu-satunya Kate Victoria Lim,
Dan saya tadi saya tanya apa sakit beliau, dan tadi dijelaskan bahwa tadi pagi posisinya drop. Jadi berita bahwa beliau cuci darah hari ini nggak benar. Ya. Cuci darah itu dia Sabtu. Jadi dalam seminggu itu kalau saya tidak salah 3 kali atau 4 kali beliau cuci darah. Dan ya ternyata Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya bilang berkehendak lain? Besok itu kan Senin. Besok itu seharusnya menurut keterangan keluarganya itu hasil dari dokter Cina itu besok. Apakah dia dapat melakukan cangkok atau tidak? Karena infeksi di saluran suling cuci darahnya. Dan mereka memang disuruh pulang oleh dokternya menunggu hasil besok. Makanya dia pulang. Karena Pak Alvin ini kan orangnya nggak betah. Kalau di rumah saja, di rumah sakit, dia pengen kerja. Karena spirit hidup dia tinggi. Jadi ternyata tadi pagi dia drop, kemudian makin kelihatan tidak berdaya oleh pihak keluarga, larikan ke rumah sakit Mayapada. Dibawalah ke rumah sakit Mayapada dan meninggalnya di rumah sakit Mayapada. Memang dari dulu Pak Alvin Lim ini selalu berobat di Mayapada. Nah, jadi tadi beliau dinyatakan meninggal dalam keadaan baik, dan yang paling menyedihkan itu bagi saya sebenarnya adalah saya sudah dalam setahun ini berteman baik dengan beliau, dan selalu Pak Alvin ini kalau komunikasi dengan saya itu by chat WA. Tapi 2 minggu terakhir itu dalam seminggu bisa 3-4 kali beliau telepon saya berdiskusi tentang kasus yang ditangani dan yang sedang dilaporkan oleh dia. Nah, lalu kemudian saya kasih masukan, bahkan pertama kali beliau bilang, "Bang, aku baru nyampe di Indonesia ini. Dan tolong Bang ya, supaya kasus yang beliau panggil saya saudaraku, saya panggil juga saudaraku. Kadang dia panggil abang, panggil bapak. Jadi dia bilang, saudaraku, tolong ya, kasus yang sedang saya laporkan ditindaklanjuti, dan kalau nanti ada perdamaian itulah yang saya mau." Dia bilang pesan ke saya, ini saya buka saja, "Bang, tolong hubungi Pak Herwanto. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Novi. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Pak Irjen Pol Riki Sitohang. Saya ingin berbaikan." Itu semua dia sampaikan. Dan itu saya teruskan. Boleh kalian tanya Bang Riki, saya telepon 1, 2, bahkan sampai 3 kali mengajak Bang Riki duduk. Dan sudah kita agendakan, ini Senin, dalam minggu ini akan duduk. Nah, Herwanto juga ada di situ. Nah, jadi Adinda Herwanto juga saya telepon, "Adinda, kita duduk ya dengan Pak Alvin Lim." "Oh siap Bang." Nah, jadi ini sudah semuanya menyatakan bersedia. Pak Alvin Lim pun dia dengan senang, "Oke Bang, kalau bisa cepatnya." Nah, kemudian juga Bang Riki juga. Nah, ini Bang Riki juga akan datang ke sini. Kemudian Herwanto juga datang ini. Nah, Novi juga udah kita komunikasikan. Nah, ternyata Tuhan berkehendak lain. Besok seharusnya saya, Pak Alvin Lim, Bang Togar Situmorang, kemudian Bang Anders Situmorang, kami akan preskon. Sudah diagendakan di apartemen beliau. Setelah itu akan bareng-bareng ke Mabes Polri. Nah, tetapi karena faktanya begini, tentulah kita berduka dan nanti kita akan lihat tindak lanjutnya. Jadi saya melihat dari sosok seorang Alvin Lim adalah seorang yang pemberani, yang konsisten. Mengejutkan, sosok Alvin Lim di kalangan para penegak hukum seperti Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang dan juga Rasman Arif Nasution. Lantas seperti apa sosok Alvin Lim di mata para sahabatnya yang lain?
Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, rasa kehilangan yang begitu mendalam juga dirasakan oleh sahabat Alvin Lim atas kepergian sang advokat untuk keselamanya. Sebagai sahabat, Suti Sari mengaku sangat kaget ketika mendengar kabar meninggalnya Alvin Lim yang begitu mendadak. Meski selama ini ia pun sudah mengetahui bahwa almarhum memang menderita penyakit jantung. Di matanya, sosok Alvin Lim meski dinilai sebagai sosok advokat yang kontroversi, namun Alvin dinilainya sebagai sosok yang berani untuk menyuarakan keadilan di masyarakat, sehingga almarhum menjadi perhatian publik dan juga beberapa instansi terkait. Langkah tersebut merupakan bagian dari upayanya untuk mengawasi penegakan hukum di Indonesia yang patut ditiru oleh advokat lainnya. Mengiringi kepergiannya, sang sahabat pun menyampaikan rasa bela sungkawa dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Saya sangat kaget dan mengucapkan turut berduka cita ya kepada rekan saya Alvin Lim ya yang telah mendahului kita, dan juga semoga keluarga yaitu Ibu Pio dan juga anaknya Kate tabah menghadapi cobaan ini. Saya sejujurnya sangat kaget karena saya tahu, mendengar, kemudian saya hubungi timnya LQ bahwa memang benar ketika tadi pagi dibangunkan tidak bisa, kemudian dibawa ke rumah sakit Mayapada dan juga sudah lewat sekitar jam 12 siang. Alvin Lim seorang sosok yang walaupun kontroversi tapi ada benarnya. Banyak rekan-rekan yang setuju dengan pendapatnya dan pencari keadilan juga sependapat bahwa banyak oknum-oknum ya dalam hal ini pencari keadilan terganggu dengan sikap-sikap dari oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, sehingga memang haruslah disuarakan untuk hal-hal tersebut, termasuk investasi-investasi yang tidak benar, investasi bodong itu sangat banyak sekali korban-korban, sehingga perlu disuarakan. Prinsip dari no viral, no justice itu bisa diterapkan dan dengan diviralkan itu menjadi atensi daripada Kapolri, daripada Jaksa Agung dan juga Ketua Mahkamah Agung dan juga pejabat dalam hal ini Menko dan sebagainya, sehingga dapat dukungan ya, walaupun ya kita tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang mungkin jadi kontroversi, tapi dengan adanya diungkap makanya adanya atensi ya, karena beliau ini seorang pejuang yang tidak kenal lelah, walaupun sakit masih teriak-teriak dan mengungkapkan apapun yang perlu diungkapkan sehingga bisa menjadi perhatian. Tapi dengan beliau berteriak-teriak ada untungnya juga, sehingga terungkap apa yang mungkin masih menjadi kontroversi atau masih belum terungkap, termasuk kemarin kasus Agus ya kan, sehingga dengan teriak-teriak itu terjadilah namanya atensi yang lain sehingga terbuka ya. Walaupun beliau itu banyak yang kurang setuju tindakannya, tapi ada baiknya untuk adanya hal-hal seperti itu bisa diungkapkan dengan jelas sehingga masyarakat awam pun memahami apa yang menjadi masalah. Oleh karena itu, adik-adik junior ya, advokat junior, kalau bisa ikutilah kiprahnya yang baik dan yang bagus diikuti. Karena itulah hukum di Indonesia, kalau bukan kita yang mengawal siapa lagi ya kan, agar tidak ada lagi sewenang-wenang, tidak ada lagi terjadi kriminalisasi atau hal-hal yang tidak baik yang bisa menyengsarakan orang lain menjadi korban. Semoga beliau bisa diterima di sisi Yang Maha Kuasa dengan damai ya kan, dan keluarga yang ditinggalkan tabah menerimanya, dan juga masyarakat umumnya pasti mendukung hal-hal yang baik. Ya, dan dia adalah satu sosok yang selalu didukung oleh pencari keadilan dan juga disegani oleh pihak lawan.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.